warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video pembahasan kami. Hari ini kami akan membahas satu kasus nyata hukum perdata internasional yang terjadi sejak tahun 2000-an yang bertepatan pada tahun 2013 tentang sengketa merek IKEA Swedia dan Pratania Khatulistiwa Indonesia. Selamat menyaksikan. Kasus Swedia. Lon. Tahu nggak sih kau kasus Swedia yang penggugatnya IKEA Swedia dan tergugatnya itu PT Ratania Khatulistiwa Indonesia? Oh, aku tahu nih Ki kasusnya nih. Jadi kan kronologi dari kasus ini tuh ketika yang dimana kasus ini bermula ketika perusahaan furnitur asal Swedia itu yaitu perusahaan IKEA yang kita tahu menemukan bahwa ada perusahaan di Indonesia yaitu PT Ratania Khatulistiwa Indonesia yang dimana dia mendaftarkan dan menggunakan nama merek IKEA di Indonesia. Jadi Ki, si IKEA Swedia ini tuh dia merasa dirugikan karena menganggap PT Ratania ini mengambil keuntungan dari ketenaran nama mereka secara internasional. Seingat aku kan Ki, jadi pada tahun 2013 itu IKEA Swedia itu menggugat PT Ratania Khatulistiwa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tapi kan dalam proses pengadilan ini PT Ratania itu membuktikan bahwa IKEA yang di Swedia itu tidak menggunakan mereknya di Indonesia selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Setelah pendaftaran berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, jadi gitu Ki, karena itulah mereka itu menuntut IKEA Swedia itu dihapus dari daftar merek Indonesia. Oh, gitu. Ya Ki. Oh yes. Bentar. Di sana ada Rizky sama Zubair. Di sana yuk. Halo. Ngapain nih? Kami lagi bahas perusahaan IKEA lawan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia sih. Oh, yang kasus itu. Iya. Aku tahu loh permasalahannya apa. Jadi yaitu ada 3 poin permasalahan utama dalam kasus ini. Yang pertama itu adalah apakah hak atas merek IKEA itu yang dimiliki oleh Swedia yang berlaku di Indonesia kira-kira masih berlaku nggak walaupun 3 tahun tuh udah nggak dipakai lagi. Nah, poin kedua itu adalah apakah pendaftaran dan penggunaan dari si nama IKEA ini dan PT Ratania Khatulistiwa ini bisa dianggap melanggar itikat baik gitu, walaupun dia prinsip ada hak kekayaan intelektual internasional. Poin ketiga adalah hukum nasional mana nih yang kira-kira berlaku untuk penyelesaian sengketa ini. Oh, gitu. Nah, aku juga baru ingat, aku pernah baca kasus ini, putusan hakimnya itu yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya menolak gugatan IKEA Swedia loh. Nah, terus alasannya itu karena kan kita menggunakan hukum Indonesia ya, jadi kalau di merek itu kita tidak menggunakan selama 3 tahun berturut-turut itu akan dihapus dari merek. Nah, akhirnya keluarlah undang-undangnya. Kan awalnya undang-undang merek ini kan nomor 15 tahun 2001. Nah, sekarang telah berubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2016 serta adanya pasal 6 bis perlindungan Paris tentang merek terkenal. Gitu teman-teman. Ada loh teori-teorinya. Kemarin aku belajar di mata kuliah perdata internasional. Jadi bentar ya aku lihat. Kemarin ada aku tulis lah. Nih lihat. Di sini ada choice of law, itu ada hakim memilih untuk menerapkan hukum nasional Indonesia karena pendaftaran merek dan kegiatan dagang terjadi itu di Indonesia. Yang kedua ada pilihan yurisdiksi, yang dimana karena perkara diajukan di Indonesia karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang mengadilinya. Yang ketiga itu ada namanya titik pertalian, yang dimana tempat pendaftaran dan penggunaan merek serta domisili tergugat yang berada di Indonesia menjadi faktor penentu hukumnya yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada yang namanya prinsip nasionalitas terbatas, yaitu hak kekayaan intelektual seperti merek dagang tanduk pada prinsip teritorial, artinya perlindungan berlaku di negara tempat merek tersebut didaftarkan dan digunakan. Jadi itu yang pernah aku tulis. Kronologi ini sejak juga ya. Iya ya, permasalahan hukumnya kita tahu, putusan pengadilannya kita tahu, sama teori-teori hukum perdata internasional juga kita tahu loh. Iya. Nah, jadi apa lagi? Ini udah jam mau masuk loh. Iya, cepet kita mau kelas. Oke.
Kasus ini mengajarkan kita untuk pentingnya menjaga dan menggunakan hak merek dengan secara aktif. Dalam konteks hukum perdata internasional, walaupun suatu merek terkenal di dunia, kalau tidak digunakan di negara tertentu, maka bisa saja kehilangan perlindungannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pertama itu Kesana lagi. PT Katulistiwa itu Yang dimana hakim itu memilih. Nggak bisa gue itu. 1, 2. pasal hukumnya apa? Agak nampak ya. Oh, banyak.